Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar lagi materi nahwu, melanjutkan materi kemarin. Kemarin saya sudah belajar tentang makna-makna huruf ataf ya. Sebelum melanjutkan, saya ulangi lagi, mengulang materi kemarin, yakni bab na'at. Jadi kalau lihat di batasan kurikulum, na'at itu ikut materi kelas 9. Tapi kemarin di kelas 8 sampai sudah mempelajari, sehingga saya tinggal mengulang lagi dan supaya ingat-ingat. Na'at, definisi na'at ada berapa macam? Na'at ada 2 macam. Ada na'at hakiki, ada na'at sababi. Na'at hakiki itu na'at yang merofakkan isim dhamir yang kembali kepada man'utnya. Kalau na'at sababi, na'at yang merofakkan isim dhahir yang dimudhafkan kepada isim dhamir yang kembali pada man'utnya. Cara nilainya dan gampang. Na'at hakiki dan na'at sababi. Kalau na'at hakiki itu na'atnya miliknya man'ut. Sifat misalnya ja'a zaidun al-alimu, ja'a wis teko sapa zaidun zaid, al-alimu kang alim. Siapa yang datang? Zaid. Al-alimu kang alim. Lah sifat alim, pandai, ini miliknya Zaid. Maka tadi definisinya yang merofakkan isim dhamir yang kembali pada man'utnya. Yang alim di sini menyimpan dhamir 2. Alimnya, sifat alim ini sifatnya Zaid atau man'utnya. Zaidun jadi fa'il, i'rabnya rafa, alamatnya dhamma karena isim mufrad, dan wa huwa man'utun, dia man'ut. Al-alimu ini na'at. Kemudian na'at sababi. Na'at sababi itu na'at yang merofakkan isim dhamir yang mana isim dhamir tersebut memiliki dhamir yang kembali pada man'utnya. Misalnya ja'a sapa sapa zaidun zaid, al-alimu kang alim. Sapa sing alim? Sapa abuhu, bapake Zaid. Mana na'atnya? Na'atnya lafaz al-alimu, yang alim. Na'at itu sifat yang pandai, yang rajin, yang lemah lembut, yang penyayang, yang malas, yang bodoh. Itu namanya sifat atau na'at. Al-alimu ini na'at. Man'utnya mana? Man'utnya Zaidun. Ini man'ut. Definisinya tadi merofakkan isim dhahir, yang mana isim dhahir tersebut memiliki dimudhafkan atau disandarkan kepada isim dhamir yang kembali pada man'utnya. Zaid, yang Zaid, datanglah Zaid yang alim, bapaknya.
Jadi siapa yang alim? Bapaknya. Sifatnya ini miliknya bapaknya, alimnya, bukan milik Zaid. Beda dengan tadi. Itu cirinya. Ciri yang kedua, kalau naat hakiki itu berhenti pada naat titik. Kalau naat sababi masih ada tambahannya, karena butuh isim yang dirofakkan. Itu. Jadi diulang-ulang lagi pelajaran kemarin dipelajari. Jika ada yang belum paham boleh ditanyakan. Jabri ke nomor Bu Agustin. Kemudian naat hakiki itu mengikuti 4 perkara dari 10 perkara. Pertama i'rab, ya. Yang kedua muannas mudzakkar. Kemudian yang ketiga ma'rifat nakirah. Kemudian yang keempat ma'rifat nakirah, 4 mufrad, tasniyah dan jamaknya. I'rab ini ada 3, ada rafa, ada nasab, ada jar, karena kalimat isim ini ada 3. Nah, naat hakiki ini ikut 4 perkara. 4 berarti hanya boleh salah satunya. I'rab, ja'a Zaidun al-alimu, ikut i'rab apanya? Ikut rofaknya. Nah, ketemu nomor 1. I'rab itu nek sampean hitung 4 item ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini namanya 10. Ikut 4 perkara dari 10 perkara. Tiap item hanya ikut satunya, hanya ikut salah satunya, tidak ikut semuanya. Nek i'rab ya, nek rofa tok, bukan rofa nasab jar. Kita pilih 4 perkaranya apa? Yang di contoh pertama ini, ja'a Zaidun al-alim. Zaidun tadi fa'il nggih, i'rabnya rofa. Nek rofa berarti naatnya i'rabnya rofa. Item yang pertama. Kemudian yang kedua, muannas apa mudzakkar? Zaid mudzakkar apa muannas? Mudzakkar, berarti ikut mudzakkarnya. Yang ketiga, ma'rifat apa nakirah? Al-alimu. Nek sampean lupa, dibuka lagi kok ma'rifat nakirah dulu ada di kelas 8. Babul ma'rifati wan nakirati, ada keterangan lengkap isim ma'rifat itu ada berapa, isim nakirah ada berapa. Isim nakirah itu apa? Nanti dibuka lagi, diingat-ingat lagi. Karena ini Zaidun. Zaidun itu isim alam. Isim alam merupakan salah satu isim ma'rifat. Al-alimu juga beral, maka dia ikut di dalam apanya? Ma'rifat apa nakirah? Ikut di dalam ma'rifatnya. Yang keempat, mufrad. Mufrad itu artinya 1, tasniyah 2, jamak bilangan 3 ke atas. Zaidun al-alimu, mufrad, tasniyah apa jamak? Ikut di dalam mufradnya. Nah, ini yang disebut ikut 4 perkara dari 10 perkara. Hanya ikut salah satu itemnya. Paham ya? Tentang naat hakiki. Selanjutnya naat sababi malah lebih simpel lagi, karena sifatnya bukan miliknya maf'ud, miliknya orang lain. Hanya ikut 2 perkara dari 5 perkara. Yang pertama i'rab. I'rab ini sama, ada rafa, ada nasab, ada jar, hanya mengikuti salah satunya. Dan yang kedua ikut apanya? Yang kedua ikut ma'rifat nakirahnya.
fa'il, berarti i'rabnya rafa. Yang kedua, al-alimu ini beral, Zaidun isim alam, masuk isim ma'rifat, berarti ikut di dalam ma'rifatnya. Hanya ikut 2 perkara dari 5 perkara. Nggak harus ikut mu'annas mudzakarnya, karena yang dirofakkan abuhum. Misalnya saya bikin contoh, ja'a siko sopo zaidun zaid, al-alimatu kang alim. Zaid ini mudzakar, al-alimatu mu'annas, karena na'at sababi sopo sing alim umuha misalnya. Karena na'at sababi itu ikut mudzakar mu'annasnya isim yang dirofakkan. Ikut mudzakar mu'annasnya isim yang dirofakkan. Jika isim yang dirofakkan ini mu'annas, maka na'at sababinya mu'annas. Jika mudzakar, maka mudzakar. Karena apa? Ya tadi sifatnya bukan milik mantuk, tapi miliknya isim yang dirofakkan, yang mudhof kepada isim dhamir, dhamir yang kembali kepada mantuknya. Na'at sababi, na'at hakiki, nanti jika lupa bisa diingat-ingat lagi. Saya hapus dulu, nanti jika terlalu ketat di pause dulu. Jika kurang besar bisa di zoom, ya. Yang belajar di rumah bisa di zoom. Super besar. Kemarin banyak yang itu nggak kebenaran. Ya caranya nggak bisa banter. Jadi nanti sampai di rumah kok kurang keras, bisa pakai sound atau dibuang terno, ya, dibuang terno. Itu tentang na'at. Sekarang lanjut bab ataf. Kita belajar bikin contoh. Yang kelas pagi, kelas siang itu sudah saya instruksikan setiap hari lalaran. Karena ada jumlah masuknya 6 hari, jadi lalarannya ya setiap hari. Karena kita nanti ada hafalan muhafadzah seperti yang disampaikan Bapak Hamam di pertemuan pertama dulu. Muhafadzahnya itu mulai bait 101 sampai 150. Nah, karena ada di tengah-tengah nadom, maka saya minta di awal ben sambung dengan babnya, ben gak malang kadak, ben biar tidak nanggung. Maka lalarannya babu i'rab bil fi'li sampai babu na'ti. Na'at ikut ini dilalar di 4 hari. Yang ini muhafadzah, batasan muhafadzah. Kenapa dilalar setiap hari? Semakin sering dilalar, semakin familiar di telinga sampean dan ucapan. Kalau sudah familiar, maka mudah untuk menghafalkan. Ini yang muhafadzah. Khusus di 2 hari yang ada pelajaran nahwu. Kalau sampean itu di hari apa dan apa itu, maka yang ini 4 hari selain di jadwal nahwu. Kalau ada jadwal nahwu, maka lalarannya nadamnya nahwu, materi nahwu. Materi nahwu ini untuk semester 1 batasannya adalah mulai dari bab na'ti sampai bab tamyizi. Ini semua anak yang kelas siang di jam pertama selalu
selalu. Jadi mereka sudah hafalan, berhubung sampean nggak ada temannya hafalan karena di rumah dilalar, ya dilalar setiap hari. Tuh, nah, baru mati sampai baru tamis. Dengan catatan yang sedang dipelajari nanti dilalar plus terjemahnya. Misalnya kita sekarang sedang belajar bab atof. Untuk naat, untuk selain atof semua dilalar nadamnya tok. Untuk yang sedang dipelajari yakni bab atof nanti dilalar nadam plus terjemah. Misalnya wa'atba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaihi fi i'rabihil ma'rufi. Maktuf harus mengikuti maktuf alai di dalam i'rabnya, rafa, nasab, jar, jazm. Wa tastawil asma'u wal af'alu fi itba'i kullin mithal i'tafi. Apabila maktuf alainya berupa isim, maka maktufnya juga berupa isim, begitu pula sebaliknya. Bil wawi wal fa wa amma thumma hatta wa bal wala walakin imma. Huruf ataf ada 10, wa fa au am thumma hatta bal walakin imma dan selanjutnya. Seperti itu cara lalarannya. Jadi habis naat, nadamtok, kemudian di bab atafnya tadi seperti yang saya contohkan. Nanti jika atafnya sudah habis, mancik ke bab taukid, atafnya hanya dilalar, nadamnya tok, taukidnya yang plus terjemah. Paham nggih kiranya? Kita lanjut, itu tentang materi. Dan kemarin karena sampean sudah hafalan bab atau yang dilalarkan dihafalkan plus terjemah, saya minta nanti bagi anak-anak yang belum menghafalkan, belum menyetorkan dan ada kendala bisa menghubungi Bu Agustin. Jangan sampai tidak mengikuti pelajaran karena selalu saya absen. Selalu saya absen. Yang tidak ikut pelajaran berarti ya saya anggap alpa. Yang nggak store tugas juga saya anggap alpa. Kita belajar cuma hanya berbeda tempatnya. Untuk absensi tetap sebagaimana biasanya seperti di madrasah. Lanjut bab atof. Atof harus ikut maktuf. Harus ikut maktuf 1 di dalam ikrobnya sebagaimana di keterangannya bab pertama. Atba'ul maktufa bil maktufi alaihi fi i'rabihi, di dalam ikrobnya. Karena maktuf alaihi bisa berupa isim dan juga bisa berupa fi'il, maka tadi yang disebutkan i'rabnya rafa, nasab, jar, jazm. Saya bikin satu contoh, ya. Bikin satu contoh. Isim, ini fi'il. Isim. Ja'a isteko sapa zaidun. Zaid ja'a isteko sapa zaidun. Zaid. Kita pelajari ja'a kalimat apa? Fi'il, ya. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mandi. Nek lupa hukum-hukum fi'il di bab i'rabul fi'li ada, atau di babul af'al ada, nanti dipelajari lagi di kelas 8 tentang hukum-hukum fi'il madi, fi'il amar, dan di bab i'rabul fi'li nanti menjelaskan tentang hukumnya fi'il mudhari. Fi'il madi hukumnya apa? Hukumnya mabni, ya. Mabninya fi'il madi ada 3, mabni fathah, dhammah, dan sukun. Ja'a fi'il madi mabni fathah. Kenapa fi'il madi mabni fathah? Karena tidak bertemu wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik.
dhahiroh di akhir. Dhamma yang tampak jelas di akhir ini. Karena apa? Karena isim mufrad. Kita bikin atof wa, misalnya ja'a zaidun wa am. Kalau zaidun ya wa amrun. Tuh. Cara menentukannya seperti kemarin. Dimulai dari satu, huruf atofnya mana? Wawu, ya. Huruf atofnya wawu. Maktofnya mana? Maktof itu yang jatuh setelah huruf atof. Berarti mana maktofnya? Maktofnya amrun. Amrun ini kalimat isim apa fi'il? Ada tandanya, berarti kalimat isim. Maka otomatis maktof alaihnya juga harus berupa kalimat isim yang jatuh sebelum wawu. Maktof alaih. Kira-kira antara ja'a dan zaidun ini mana yang kalimat isim? Nah, betul. Zaidun ini maktof alaih. Maktof alaih. Karena apa? Watastawil asma'u wal af'alu fi. Watastawilan podo opo al asma'u is piro-piro isim wal af'alu lan piro-piro fi'il. Harus sama di dalam isim dan fi'ilnya. Jika maktuf isim, maka maktuf alaihnya juga isim. Cara menentukan prosesnya seperti tadi. Sampai tentukan dulu huruf atof, kemudian maktuf. Jika maktuf sudah ketemu isim atau fi'ilnya, baru bisa menentukan maktuf alaih. Maktuf yang jatuh setelah wawu atau huruf atof, sedangkan maktuf alaih yang jatuh sebelum huruf atof. Paham ya? Paham tentang watastawi juga paham. Lanjut ke contoh yang fi'il. Saya bikin yadhabu Muhammadun ilal masjidi thumma yusolli az-zuhra. Yadhabu lagi budalan, yadhabu lagi budalan sapa Muhammadun Muhammad ilal masjidi marang masjid. Tsumma yusolli nuli sholat sapa Muhammad az-zuhra ing sholat zuhur. Ayo kita cari mana maktuf alaihnya dulu ya. Dimulai dari apa tadi? Dari huruf atof. Masih ingat ya? Di bed ketika ada berwali, wal fa'a, wa amal, hatta, wa kalwala, wa ini mana huruf atofnya? Huruf atofnya ya betul. Ada thumma. Ini huruf atof. Huruf atof. Selanjutnya adalah mencari maktufnya, maktuf lafadznya jatuh setelah huruf atof, yakni lafadz yusolli. Ini maktuf. Yusolli kalimat apa? Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', maka maktuf alaihnya juga harus sama fi'ilnya yang jatuh sebelum huruf atof. Di antara yadhabu Muhammadun ila al-masjidi, ini mana yang jenis kalimatnya sama dengan yusolli? Yusolli fi'il mudhari'. Berarti maktuf alaihnya adalah lafadz yadhabu. Tuh bisa ya. Jadi jatuh sebelum huruf atofnya ini enggak harus nempel. Seperti zaidun ini kan berdekatan. Kalau berdekatan gini mudah. Kalau berjauh-jauhan seperti ini LDR-an. LDR-an harus pandai menentukan. Caranya prosesnya tadi. Huruf atof, maktuf,
bisa buat. Karena bisa buat, saya pengennya nggak hanya ja'a, nggak hanya zaidun. Semua yang ada di sekitar sampean ini bisa dijadikan contoh Zaid. Nggak hanya Zaid orang laki-laki di dunia ini ya. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Salman, ada Imran, ada Ja'far, ada Sulaiman, dan lain sebagainya. Di sekitar sampean itu banyak nama selain Zaid. Nama perempuan juga nggak hanya Fatimah, ada Aisyah, Ruqayyah, Khadijah, Salma, Painem, Paitun, ada. Nggak hanya Fatimah, nggak hanya Aisyah. Bisa sampean ambilkan dari nama. Nah, sedangkan pekerjaan itu nggak hanya datang. Lah kapan pulangnya nek datang toh? Ada makan, ada mandi, ada belajar, duduk, bermain, bertanya, menjawab. Nah, itu bisa dijadikan contoh. Karena isim ini ikut rofa, nasab, hajar. Kita bikin rofa dulu. Dari yang simpel dulu, karena ini kita baru belajar bikin contoh dari apa ini? Tabasam itu mesem. Tabasama wis mesem. Sopo Ja'faru. Ja'far. Wasalmanu lan Salman. Kalian perhatikan pola itu susunan kalimatnya. Di sini Bu Agustin bikin contoh mulai dari fi'il. Selain tabasama, sampai di rumah mungkin sudah punya pekerjaan, misalnya duduk atau mandi atau belanja. Belanja itu membeli bahasa Arabnya yashtari. Tinggal bikin fa'il. Berarti ini polanya ada fi'il, ada fa'il, ada huruf ataf, ada maktuf. Nah, ini pola. Tinggal nek sudah paham pola, tinggal merubah-rubah. Penting ada fi'il, ada fa'il. Marfu'atul asma. Harus fa'il sih, cuma kita belajar dasar dulu. Dimulai dari fa'il, fi'il dan fa'il. Yashtari Ahmadi wa Hamdanu. Atau yang lain misalnya bikin contoh sendiri. Ada fi'il, fa'il, ya. Tapi perlu diingat, kemarin anak-anak yang kelas siang masih banyak yang salah tentang muannas mudzakarnya. Jadi kalau fa'ilnya mudzakkar, maka fi'il juga harus mudzakkar yashtari karena fi'il mudhari'. Misalnya bunyi Fatimah, ya Fatimah maka menjadi tashtari. Ini juga begitu. Kalau fa'ilnya mudzakkar maka tetap bersama. Tapi kalau muannas sama ganti Khadijah itu menjadi tabassamat. Ada tak nis sakinahnya. Ini bisa dikembangkan di rumah. Contoh yang rafa, polanya fi'il, fa'il, huruf ataf dan maktuf, ya. Terus selanjutnya nasab. Kita bikin pola. Sama sudah pernah dengar fi'il lazim dan muta'addi. Di contoh kedua. Jadi fi'il itu ada yang muta'addi, ada yang lazim. Fi'il lazim itu yang tidak butuh objek.
Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Sebenarnya saya tadi sudah bikin video sampai selesai, tapi kepotong ternyata. Settingannya cuma 30 menit. Jadi saya sambung biasa seperti ini ya. Cara membuat contoh isim yang nasab ya. Contoh isim bab ataf kalimat isim yang nasab, karena yang rafa tadi sudah ya. Sekarang yang nasab. Ini diambilkan dari fi'il yang muta'addi, yang butuh objek. Butuh objek misalnya ana akulu, saya mangan, saya makan. Ana akulu al-mauza ing gedang. Ini nanti yang diatafkan ini karena kita butuh kepada contoh ma'tuf alaih yang nasab. Ana akulu al-mauza wat tufaha misalnya. Wat tufahalan apel. Ada huruf ataf. Kita bikin contoh yang nasab. Maka diambilkan dari ma'tuf alaih yang i'rabnya nasab, yakni al-mauza. Bisa ya? Polanya ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Lah maf'ul bih ini nanti yang dikonjungsikan atau diatafkan, dihubungkan. Tuh. Pakai wawu misalnya. Yang lainnya Hafidtu apal sapa ingsun. An-nahwa ing pelajaran nahwu. Was sarfa. Bisa difahami enggak? Jadi polanya ada fi'il, ada fa'il. Hafidho kan fi'il, kata kerja. Tu ini fa'ilnya, nggak harus tu, boleh zaitun, boleh zainab, boleh yang lainnya. Terus maf'ul bih ini objek. Maf'ul bih baru dihubungkan, nggak harus wawu, boleh yang lainnya, baru ada ma'tuf ya. Contoh yang lain kita pakai la ganti. Yashrobu atau tashrobu ganti yang perempuan. Tashrobu. Ruqayyatu, Mbak Ruqayyah minum. Ruqayyatu. Alhamdulillah. Asyaya ing teh. La atfa lal qahwata, ora kopi. Bisa nggih? Minum ini fi'il, kemudian fa'il, maf'ul bi karena nasab, maka jika diatafkan ininya nanti juga nasab. Itu yang isim yang nasab. Sekarang isim yang jar. Isim yang jar ada contohnya misalnya sholaitu, salat sapa ingsun. Fil masjidi ing dalem masjid. Lal hurfati. Ada fi'il, ada fa'il, ada huruf jar, ada majrur, kemudian ada penghubungnya, huruf ataf, baru ada ma'tuf. Huruf jar ada apa saja yang sama ketahui? Ada ba, laf, kam, huruf qasam. Atau kita bikin yang mudah, pola yang mudah saja. Al-baitu utawi omah.
iku li Zaidin keduanya Zaid wa Amrin lan Amr. Ini lebih mudah polanya. Ada mubtada, ada huruf jar, ada majrur, maktuf. Ini huruf ataf, ada maktuf. Nah, misalnya saya bikin al-baitunya diganti benda lain. Al-qalamu utawi bolpen iku litolibin kudu murid lanang. Al-qalamu utawi bolpen iku litolibin kedue murid lanang la tolibatin duduk murid wadon. Nah, ini caranya, polanya seperti itu. Paham ya? Yang terakhir kita praktek bikin contoh kalimat fi'il. Nah, fi'il ini nanti ada rafa, ada nasab, ada jazm. Ini lebih mudah. Bikin contoh yang mudah, misalnya pola yang mudah. Zaidun utawi Zaid iku yakulu mangan sapa Zaid, tsumma yashrabu nuli ngombe. Nah, ada lafadz mubtada, kemudian fi'il mudhari itu rafa jika tidak diawali amil nawasib dan amil jawazim. Jika diawali amil nawasib maka nasab, jika diawali amil jawazim maka jazm. Nah, masih ingat nggak amil nawasib dan amil jawazim? Jika lupa nanti diingat-ingat lagi. Amil nawasib itu apa saja? Lan, an, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta ila akhirih. Amil jawazim lam, lamma, alam, alamma ila akhirih. Contoh yang nasab tinggal dirubah, ditambahi lan, misalnya Zaidun lan yakulu menjadi lan yakula. Tsumma asalnya yashrabu menjadi yashroba. Ini yang nasab. Yang jazm Zaidun lam diawali lam, yakulu kalau nasab yakula, kalau jazm lam yakul, tsumma yashrab. Bisa ya? Contoh yang lain.